Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Hanif Qadri Abdullah, NIM R1B 019060 dari kelompok 8. Ya, jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang laporan P5 counter dari praktikum Erlog. Nah, ini adalah laporan dari praktikum 5, yaitu counter. Ya, judulnya counter. Yang pertama kita akan membahas tujuan. Apa sih tujuan kita mempraktikkan counter nih? Yang pertama, memahami prinsip kerja counter tersebut, baik itu up atau down, sinkron dan asinkron. Yang kedua, mengetahui perbedaan dari keduanya. Alat dan bahan, kita di sini karena kita adalah praktikum online sehingga kita menggunakan komputer, dan yang kedua komputer atau laptop, dan yang kedua aplikasi EWB, yang dimana aplikasi ini berfungsi untuk mensimulasikan nantinya. Nah, dasar teori, kita akan sedikit membahas dasar teori. Dasar teori, apa sih counter itu? Counter merupakan rangkaian sekuensial yang dapat melakukan pencacahan, yaitu perhitungan, ya, yang dimana nanti disusun dari beberapa buah JK flip-flop dan atau FFT, yang dimana nanti counter ini dibagi menjadi dua, yaitu ada yang asinkron dan sinkron. Maka kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, pencacahan asinkron. Apa sih pencacahan asinkron itu? Pencacahan asinkron atau dikenal juga sebagai pencacah rak ripple counter dapat dibangun beberapa FFJK, yang dimana nanti ketika J dan K diberikan logika 1, maka FFJK tersebut akan melakukan toggle. Toggle itu apa? Toggle itu adalah umpan balik nantinya. Jadi keluaran dari gerbang NAND itu akan menjadi inputan, gerbang NAND pertama akan menjadi inputan ke gerbang NAND kedua. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Ya. Nah, pada pencacahan asinkron, setiap FFJK bekerja secara berurut atau tidak serentak. Ya. Nanti jadi FFJK itu satu persatu dia bekerjanya, tidak serentak. Beda dengan sinkron, nanti kita bahas. Ya, kurang lebih seperti itulah yang asinkron. Nah, asinkron ini dibagi menjadi dua lagi. Ada yang asinkron naik dan ada asinkron turun, up dan down. Nah, yang pertama adalah asinkron up. Asinkron up itu apa? Yaitu adalah pencacah yang dapat melakukan cacahan naik yang dimulai dari 0 hingga cacahan tertinggi sesuai FFJK-nya. Jadi kenapa dinamakan up? Karena dia mencacah dari bilangan rendah ke bilangan yang tinggi, ya, sehingga disebut up. Nah, perbedaan yang ada, nah, gambarnya seperti ini kurang lebih. Nah, seperti inilah yang 4 bit. Yang 4 bit pencacah naik asinkron, ya. Nah, tabel kebenarannya seperti ini. Bisa dilihat. Nah, kemudian ada asinkron down. Bedanya dengan up, down, asinkron down adalah pencacah yang melakukan cacahan secara turun, mulai dari cacahan tertinggi hingga 0. Ya. Hanya itu aja bedanya, ya. Jadi kalau output awal itu adalah misalnya adalah 9, dan nanti output akhirnya adalah 0. Seperti itulah kebalikan dari asinkron up. Seperti ini gambarnya. Sama seperti asinkron, hampir sama seperti asinkron up, ya. Ya, ini tabel kebenarannya, ya. Jadi dia dimulai dari cacahan tertinggi ke cacahan terendah. Nah, kemudian di sini kita akan membahas asinkron. Nah, sinkron itu apa? Pencacahan sinkron itu apa? Adalah pencacahan, rangkaian pencacah yang dapat melakukan cacahan secara serentak atau simultan. Bedanya dengan asinkron adalah rangkaian pencacah yang bekerja secara tidak serentak. Itu bedanya. Hal ini kenapa?
Hal ini dikarenakan semua FF dipicu oleh satu sumber clock yang sama. Ya, jadi clocknya itu cuma satu clock, sehingga dia akan satu clock ini akan memacu atau men-trigger FF yang lainnya secara serentak, sehingga dinamakan sinkron. Ya, nah FF sinkron pecah sinkron ini bagi jadi dua lagi, seperti tadi ada yang naik dan ada yang turun, up dan down. Yang dimana pencacah naik adalah pencacah yang melakukan cacahan secara naik, ya seperti tadi, yaitu dari 0 menuju cacahan tertinggi. Nah, inilah gambarnya, sedikit gambarannya pencacahan sinkron yang 4 bit up. Kemudian yang sinkron down. Nah, sinkron down ini kebalikan dari sinkron up, yaitu melakukan pencacahan dari cacahan tertinggi menuju cacahan terendah, ya. Kurang lebih seperti inilah gambarnya. Ya, kurang lebih. Nah, langkah percobaan, kita membagi langkah percobaan menjadi tiga percobaan, ya. Yang pertama, percobaan counter sinkron modul 910. Inilah tahap-tahapnya. Pertama, buka EWB. Pertama buka EWB, kemudian pilih jika flip-flop dengan aktif high sinkron, ya. Setelah di drag menghasilkan rangkaian seperti ini. Nah, rangkaiannya seperti ini. Setelah di drag gerbang-gerbangnya, di drag JK flip-flopnya, di drag decode 7-nya, kemudian dirangkai seperti inilah gambaran dari yang modul 10, ya. Nah, seperti inilah. Kemudian yang kedua, counter sinkron 2 bit. Nah, pertama buka seperti biasa, buka aplikasi EWB, kemudian drag menu-menu yang dibutuhkan. Kita langsung saja ke gambarnya, ya. Nah, drag VCC-nya diambil, ground ditarik, di drag, lampunya LED-nya, decode 7-nya juga, kemudian disusun seperti rangkaian seperti ini, ya. Itulah kurang lebih. Seperti itu gambar dari counter sinkron 2 bit. Kemudian di sini ada counter up down asinkron 2 bit, ya. Sama, pertama buka aplikasi EWP, kemudian drag menunya, di drag sehingga menghasilkan rangkaian seperti ini. Nah, kurang lebih. Jadi counter up dan sinkron itu satu rangkaian. Hanya saja nanti yang diubah adalah switch-nya, ya. Jadi inilah serangkaian dari counter asinkron up down 2 bit setelah di drag semuanya. Kemudian kita beranjak ke data hasil, yaitu data-data yang data-data yang telah kita dapatkan dari praktikumnya. Yang pertama, untuk control sinkron modul 910. Nah, tabel hasil yang kita dapatkan adalah seperti ini. Ya, ketika kita binarnya 000, desimalnya 0, menjadi heksanya juga 0. Terus seperti itu, ya. Ketika switch-nya itu bernilai 0000, maka desimalnya 0, heksadesimalnya 0. Ketika binarnya atau switch-nya itu bernilai 001, maka desimalnya 1, heksadesimalnya 1, ya. Sesuai prinsip kerja dari decoder, ya, yaitu yang mengubah bilangan biner menjadi bilangan desimal, yang nanti bilangan desimal ini akan diubah lagi menjadi heksadesimal. Karena kita menggunakan hanya sampai modul 10, berarti 10 bilangan, berarti sampai angka 9, yang dimana nanti pasti desimal dan heksadesimalnya itu akan bernilai sama. Karena heksadesimal kan kalau sampai 9 bilangan kalau cuma bilangannya 10, berarti angkanya hanya sampai 9 saja. Nah, timing diagram yang kita dapatkan seperti ini, ya. Kemudian counter sinkron 2 bit. Seperti inilah tabel yang kita dapatkan, ya.
Kenapa dia 2 bit? Karena di situ adalah binairnya itu cuma 2, jadi switchnya itu cuma ada 2. Tidak seperti tadi ada 4 gitu. Timing diagramnya seperti ini, nanti kita akan jelaskan di analisa. Kemudian di sini ada counter up down asinkronnya. Tabel yang kita dapatkan seperti ini. Dapat dilihat bahwa dia menampilkan dari angka kecil sampai ke besar ya. Adapun yang down, sebelumnya timingnya seperti ini. Nanti akan kita jelaskan di analisa. Kemudian down, dia menampilkan dari yang besar ke kecil, seperti itulah. Nah, sepertinya timingnya itu. Kemudian kita akan beranjak ke analisanya. Yang pertama, untuk analisa data yang counter sinkron M sama dengan 10 ya. Jadi pada rangkaian ini, yaitu rangkaian ini adalah rangkaian counter sinkron M sama dengan 10, yang dimana rangkaian ini dapat mencacah sampai 10 bilangan, yaitu dari bilangan 0 sampai 9 ya. Dari rangkaian di atas, pencacah sinkron tersebut dapat dijelaskan bahwa beberapa saja ya. Pada saat sinyal 1, kendali toggle mengalami keadaan rendah ya. Jadi ketika clock pertama, maka mula-mula itu kan maksudnya clock pertama, yaitu sebelum dinyalakan clocknya, kendali toggle itu mengalami keadaan rendah, yang dimana nanti pencacahan akan toggle akan diumpan balikkan menjadi Q3, Q2, Q1, Q0 sama dengan 000 semuanya ya. Nah, ketika sinyal kendali ditoggle ke keadaan tinggi dari 0 ke 1, pencacahan siap beroperasi ya, menjadi keluarannya akan menjadi 0001. Nah, ketika diubah lagi pada saat Q1 sama dengan 1, FF dengan keluarannya Q1 telah disiapkan untuk mengalami toggle pada tepi dari pulsa clock pendetak yang berikutnya, sehingga keluarannya akan menjadi 0010. Begitu seterusnya sampai bawah ya. Dia akan menambah, yaitu mencacah, karena 000 itu kan bilangan desimalnya 0, 001 itu bilangan desimalnya 1, 0010 bilangan desimalnya 2. Begitu seterusnya sampai 10 bilangan sampai angka 9 ya. Karena ini adalah bentuknya adalah biner, nanti di decode 7-nya akan merubah bilangan biner itu menjadi bilangan desimal. Seperti itulah. Ya. Nah, dikarenakan rangkaian di atas adalah M sama dengan 10 modul 10, maka ketika rangkaian telah mencacah mencapai 9, angka 9, rangkaian counter sinkron M sama dengan 10 akan kembali mencacah dari awal. Begitu seterusnya sampai simulasi tersebut dimatikan atau di pause ya. Kemudian tabel yang kita dapatkan sepertinya analisanya ya. Kita akan menjelaskan sedikit saja, tidak sahabat semua karena waktu yang tidak memungkinkan. Yang dimana pertama, dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai output pertama itu adalah 0. Jadi awal-awal kita membuat switchnya itu 0 semuanya, sehingga dengan bilangan biner 0000 0000, sehingga nilai desimal 0 dan heksadesimal juga 0. Kemudian pada hasil kedua kita ubah menjadi 0001, sehingga desimal 1 heksa 1. Kemudian yang ketiga kita mengubah 0010, sehingga desimal 2 heksadesimal 2. Begitu seterusnya sampai 10 kali 10 bilangan atau sampai angka 9 ya. Kemudian kita akan lanjut ke analisa timingnya, yang dimana dari timing di atas dapat dilihat bahwa pada saat clock pertama, yaitu clocknya itu sama dengan 0 ya, output mula-mula adalah 0 semua, sehingga bilangan desimal dan heksa itu akan menjadi 0. Pada clock pertama ke keadaan low, Q0 sama dengan 1 dan Q1, Q2, Q3 sama dengan 0, yang dimana akan menghasilkan desimal dan heksadesimal menjadi 1. Pada saat clock ketiga, maka output pada Q0 sama dengan 0, Q1 1, Q2 0, dan Q3 0, yang dimana menjadikan bilangan desimal akan menjadi 2 dan heksadesimal menjadi 2. Begitu pula seterusnya sampai 9 angka.
sampai 10 bilangan, yaitu angka 9 sampai angka 9. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan kita akan beranjak ke si counter sinkron 2 bit. Nah, jadi ya counter sinkron 2 bit, yang dimana counter sinkron 2 bit adalah yang dimana rangkaian ini adalah rangkaian counter sinkron 2 bit yang dimana dapat mencacah hingga 4 bilangan saja. Ya, karena di sini hanya tersusun dari 2 buah JK flip-flop, yang yaitu bilangan 0 sampai 3. Kita analisa bahwa pada saat clock pertama, yaitu ketika clock bernilai 0, pencacahan akan dalam keadaan toggle menjadi key sama dengan 00, diumpan balikkan. Ya, output pertama maka key-nya 00 pertamanya. Ketika clock kedua membuat key 1 menjadi dalam keadaan toggle, kemudian key 2 akan menghasilkan keluaran key 2 sama dengan 0 dan mengalami kondisi not change karena tidak berubah dari sebelumnya, sehingga keluaran key menjadi 01. Pada saat clock ketiga, FF1 akan berlogika 0 dan yang dimana ia berkeadaan toggle, sedangkan key 2 akan berproses yang dimana ia berkeadaan toggle ke logika 1, sehingga keluaran menjadi key sama dengan 10, ya. Karena yang keempat juga demikian. Jadi urutannya 00, 1, 00, 01, 10 dan 11. Sehingga dapat kita lihat tabelnya seperti ini akan menghasilkan 0123 0123. Nah, untuk analisa tabelnya, dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai output pertama itu adalah 0 dengan bilangan biner 00, sehingga nilai desimal 0 dan heksanya juga 0. Begitu pula seterusnya, dia akan beranjak bertambah 1 di setiap kali JK flip-flop itu menjalankan tugasnya. Ya. Yang dimana nanti pada hasil keempat dia akan menjadi output yang keluar akan 11 sehingga desimalnya 3, heksan juga 3. Seperti itulah. Kemudian analisa timingnya kurang lebih seperti tadi ya. Pada saat clock pertama, maka output data yang disimpan pada key 0, jadi output pertama itu 0 semuanya. 0, 0, 0. Ya, jadi menjadikan desimalnya 0 dan heksanya juga 0. Pada saat clock kedua, maka output data yang disimpan key 0 menjadi 1, key 01, key clock pertama ketika dari low ke high, key 0 menjadi 0 ya, dan key 1 menjadi 0. Ya. Kurang lebih seperti itu. Sehingga nanti akan menghasilkan bilangan desimal 1 dan heksadesimal 1. Ya, clock ketiga dan clock keempat juga demikian. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita akan banyak menjelaskan tentang counter up dan asinkron yang 2 bit. Mana rangkaian di atas merupakan rangkaian counter up asinkron, counter up dan down asinkron, yang dimana rangkaian tersebut dapat mencacah hingga 3 bilangan. Pada rangkaian tersebut dapat dibuat up atau down, yang dimana up, ya, jadi yang dimana up akan menghasilkan bilangan pada dekode 7 dari 0 sampai 3, adapun down kebalikannya yaitu dari 3 sampai 0. Ya, kurang lebih seperti itulah, sama saja seperti tadi ya, hanya saja ini menggunakan JK flip-flop yang digunakan secara tidak serentak ya. Inilah kayaknya kita akan menjelaskan analisa tabelnya sama seperti tadi biar sebenarnya. Yang dimana dari tabel di atas dijelaskan bahwa nilai output pertama adalah 0 dengan bilangan biner 00 sehingga nilai desimal 0 dan heksanya menjadi 0. Ya, kemudian hasil kedua dapat dilihat bahwa 01 maka desimal 1, heksanya 1, ketiga 10 maka desimalnya 2, heksanya 2. Begitu pula seterusnya sampai ketika dia sudah menjadi pada output keempat dia selesai, maka dia akan berulang terus ke output pertama, begitu seterusnya sampai simulasinya dimatikan atau di pause. Kemudian analisa timingnya ya. Analisa timingnya di sini ketika clock pertama yaitu 0 maka outputnya semuanya 0. Ketika clock di menjadi 1, Q 00 dan Q1 masih 0. Nah, jadi 00 masih.
Ya, seperti ini. Clock kedua maka output atau data disimpan pada pada saat clock pertama maka output atau data yang disimpan pada Q0 sama dengan 0 dan Q1 sama dengan 0, sehingga bilangan desimal yang dihasilkan 0 dan heksanya menjadi 0. Ya. Ya. Kemudian pada misalnya clock ketiga yaitu Q0-nya 1 dan Q1-nya 0. Ya. Sehingga nanti heksadesimal dan heksadesimalnya akan menjadi 2 ya. Begitu pula seterusnya sampai 4 bilangan. Ya. Kemudian sekarang countdown asinkron yang dimana nanti analisa yang kita jelaskan di sini ketika outputnya 1 maka desimalnya 3, heksanya juga 3. Ketika outputnya 1 0 maka desimalnya 2 sama desimalnya 2 sampai di outputnya 0 desimal 0 heksanya 0. Begitu pula seterusnya dia berulang sampai simulasinya dimatikan atau di pause. Kemudian timingnya lagi ya, timingnya seperti tadi ya, kurang lebih nah saja ini dimulai dari 3. Ketika itunya 0 maka ini 1 dan ini 1 ya. Pada saat clock pertama maka output atau data yang disimpan pada Q01 dan Q11 ya, sehingga bilangan desimal yang dihasilkan 3 dan heksadesimalnya 3. Ketika clock kedua maka Q00 dan Q11 sehingga bilangan desimal yang dihasilkan 2. Clock kedua maka outputnya clock kedua maka outputnya Q01 Q0 ya, kurang lebih seperti itu ya. Q0 sebenarnya ini timingnya Q0 output kedua Q0 nya 1 dan Q1 nya 1. Kemudian ya pada timing ini Q0 nya 1 dan Q0 nya 1 dan Q1 nya 0. Kemudian pada clock ketiga Q0 nya 1 Q0 nya 0 dan Q1 nya 0 Q0 nya 0 dan Q1 nya 1. Kemudian begitu pula pada output keempat sampai dari angka 3 2 1 kembali lagi seperti itu terus, kurang lebih seperti itu. Nah, kesimpulannya yang pertama dari pemaparan yang saya jelaskan di atas bahwa counter adalah suatu pencacah yang memiliki kemampuan sebagai pembentuk logika penyimpan data pencacahan ya. Yang kemudian kedua ada rangkaian counter pertama yang akan masuk flip-flop atau mendapatkan inputan dari flip-flop sebanyak 8. Kemudian yang ketiga, pada rangkaian counter asinkron sinyal clock pada masing FF berasal dari satu sumber, sehingga data yang dikeluarkan oleh masing-masing flip-flop akan serentak atau secara bersamaan. Dan yang keempat, counter out berfungsi sebagai pencacah, yaitu pencacah dari bilangan kecil ke bilangan secara bersamaan. Kelima, komputer yang berfungsi sebagai pencacah turun, yaitu pencacah dari bilangan besar ke bilangan kecil secara berurutan. Kemudian yang keenam, counter sinkron dan asinkron tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Hanya saja karena pada output sinkron maupun asinkron memiliki output yang sama, yang membedakannya hanya pada kecepatan dan transfer datanya. Dan yang ketujuh, counter up dan down merupakan gabungan dari counter up dan counter down. Ya, mungkin itu saja sekian dari penjelasan counter dari kelompok 8 ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.